Oke, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal di channel saya TikTok. Jalak Paningal yang khusus membahas tentang dunia supranatural dan spiritual. Kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang sebenarnya itu hal yang biasa dan umum terjadi dalam dunia supranatural dan spiritual. Namun ketika itu menjadi bahasan orang awam yang tidak memahami tentang supranatural dan spiritual secara benar, itu akan menjadi hal yang bisa salah kaprah, yaitu adalah ketika ada orang meninggal secara tidak wajar dalam sebuah rumah, baik itu karena bunuh diri ataupun karena dibunuh, nanti arwahnya bisa jadi arwah penasaran dan menakut-nakuti warga sekitar, sehingga membuat rumah tersebut tidak berani ada yang menghuni serta tidak laku untuk dijual. Kalaupun laku, harganya akan turun drastis. Tentu saja itu akan merugikan pemilik rumah ataupun merugikan keluarga si korban. Nah, jika dari pemahaman supranatural, maka sebenarnya itu bukanlah ruh dari si almarhum, tetapi itu adalah dari makhluk-makhluk gaib lain yang menyaru, yang memalsu sebagai si almarhum. Tujuannya apa? Tentu saja tujuannya adalah untuk eksistensi. Kembali lagi, kenapa eksistensi itu adalah hal yang spesial bagi makhluk gaib? Tentu saja karena selama ini, tentu saja juga karena sejak dari dulu sampai sekarang, makhluk gaib atau jin itu tidak terlihat oleh orang awam, sehingga mereka tidak diakui, dan banyak banget yang menolak tentang adanya jin tersebut, sehingga mereka butuh alat eksistensi yang bisa diakui oleh orang awam, oleh orang yang tidak pernah belajar supranatural sekalipun. Nah, satu-satunya cara ataupun salah satu cara yang paling ampuh adalah ketika ada orang meninggal secara tidak wajar, maka akan ada jin yang bisa untuk memalsukan wajahnya seperti si almarhum. Lalu dia akan menakut-nakuti warga sekitar situ, ataupun dia akan mendatangi orang-orang yang dikenal oleh si almarhum tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk diakui bahwa masih ada arwah gentayangan si almarhum yang tidak terima, ataupun malah dia minta untuk diberi sajen dan semacamnya. Tentu saja itu akan membuat si jin tadi semakin kuat, semakin dia itu pede dengan keberadaannya yang diakui oleh orang-orang yang ketakutan tersebut, sehingga nantinya dia akan jadi banyak orang yang mengakuinya lagi, karena tentu saja orang yang takut pasti akan cerita kepada orang lainnya, dan orang lainnya yang takut akan cerita kepada orang lainnya lagi. Berantai, nanti si jinnya akan semakin senang karena akan ada banyak manusia yang mengakuinya. Kenapa sih kok penting banget untuk diakui? Karena pengakuan itu adalah salah satu kunci, adalah salah satu pintu dari si makhluk gaib atau jin itu untuk bisa mengakses energi dari orang-orang yang mengakuinya. Nantinya si jin itu bisa untuk membaca karakter, kenangan, ketakutan, kemarahan dari orang-orang yang mengakuinya. Seperti itu. Jadinya tidak akan heran ketika ada jin, makhluk gaib, yang dia bisa membaca karakter orang, baca sifat, baca emosi, baca kenangan, ataupun malah bisa meramal dari si orang yang mengakui makhluk gaib tersebut. Jadi seperti itu tujuannya. Tujuannya
semakin banyak orang mengakuinya, si jin itu akan semakin kuat. Ketika si jin semakin kuat, maka lama-kelamaan si jin itu akan tidak bisa diusir ataupun sulit untuk diatasi oleh para praktisi yang mencoba untuk mengusir ataupun membuang si jin yang memasukkan wajahnya, dirinya sebagai si almarhum. Seperti itu, tujuannya ya untuk diakui tadi. Nah, rumahnya pun pasti jadi angker dan sulit untuk dijual ataupun tidak bisa untuk ditempati. Kenapa? Karena memang akan jadi angker, sebab dia semakin diakui si jin, jadi dia semakin kuat, juga akan semakin banyak jin lain yang datang dalam rumah tersebut. Seperti itu. Nah, pertanyaannya jadi juga akan ada seperti ini. Kok si jin bisa untuk meniru si almarhum, baik dari cara ngomong, ingatan, wajah, dan hal-hal lainnya bisa mirip dengan si almarhum. Jadinya dia bisa disebut arwah penasaran, seperti itu. Tentu saja membaca karakter, membaca ingatan itu sangat mudah dilakukan oleh makhluk gaib. Kok makhluk gaib? Manusia yang mata ketiganya sudah bangkit ataupun mata batinnya sudah bangkit, dia itu bisa untuk membaca karakter orang lain dengan cepat, bisa untuk membaca ingatan orang lain dengan cepat. Tentu saja dengan batasan-batasan tertentu, karena manusia itu masih terbatas oleh banyak hal, sehingga tidak akan secepat makhluk gaib membaca manusia, seperti itu. Jadi kenapa jin bisa meniru? Ya karena mereka bisa membaca ingatan, sifat, amarah, emosi dari almarhum tersebut, sehingga dia bisa seolah-olah benar-benar arwah penasaran si almarhum tadi. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, rumah itu memang bisa angker ketika ada orang yang bunuh diri ataupun dibunuh di dalamnya. Tapi itu bukanlah arwah penasaran yang muncul, cuma makhluk gaib yang menirukan, memalsukan dirinya sebagai almarhum. Tujuannya untuk eksistensi tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara untuk membersihkannya. Tentu saja bisa Anda lihat di profil saya sudah pernah bikin tata cara untuk mengatasi rumah yang kosong lalu jadi angker. Itu bisa dipakai juga dalam tahapan tertentu. Tapi nanti akan saya buatkan khusus juga cara untuk mengatasi rumah yang angker karena adanya pembunuhan ataupun bunuh diri dalam rumah tersebut, yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus belajar supranatural ataupun spiritual terlebih dahulu. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Langsung follow akun ini biar Anda selalu update video-video terbaru saya. Tentu saja juga biar saya lebih niat serta pokoknya lebih banyak ingin membuat video-video tentang supranatural dan spiritual kepada Anda semua. Sekian, jumpa lagi dan bye.